Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah MTS Nurul Falah yang saya cintai? Selamat bertemu kembali, berjumpa kembali dengan saya pelajaran fikih di kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Harapan saya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah cucuran rahmat sehingga muncul kesemangatan kita untuk senantiasa memelihara semangat belajar dalam kehidupan walaupun situasi belajar kita masih jarak jauh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pembelajaran kita. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana kita hadas besar dan tata cara toharohnya. Hadas besar tentunya harus dibersihkan dengan cara kita mandi atau dengan cara bertamayamum. Nah, sekarang yang kita akan pelajari adalah syarat, rukun, dan sunnah-sunnah mandi. Jadi mandi untuk menghilangkan hadas dan najis itu tentunya berbeda dengan mandi-mandi biasa. Kalau mandi biasa ya seperti biasa, kita sikat gigi, kemudian ambil air, cebur pakai gayung, kemudian kita bersihkan pakai sabun, selesai kalau kita merasa cukup bersih. Tapi berbeda dengan mandi untuk menghilangkan hadas besar. Tentunya ada tata caranya dan ada syarat, rukun, dan sunnah mandi. Misalnya dia harus niat dulu, itu menjadi pokok ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardu lillahi ta'ala. Contohnya seperti itu, kita melakukan niatnya. Nah, syarat mandi pertama Islam. Ya tentunya yang memiliki keyakinan, pengetahuan tentang hadas besar umat Islam. Karena itu syarat daripada mandi ini pertama orang Islam. Kalau orang non muslim ya biasa-biasa saja mandi, ya kan? Nah, Islam yang menjadi persyaratan. Kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu adalah orang yang dapat membedakan yang baik dan buruk. Seperti pembahasan yang lalu panjang lebar sudah kita jelaskan. Kemudian ketiga, menggunakan air yang suci mensucikan atau air mutlak. Dan ketiga, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke dalam tubuh atau kulit, gitu ya. Nah, kemudian rukun mandi dua. Apa rukunnya? Niat. Contoh mandi junub misalnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah, niatnya seperti itu. Kemudian setelah niat apa yang berikutnya? Menghilangkan najis yang ada pada badan. Yang ada pada badan semua diri kita bersihkan sebaik-baiknya, jangan sampai ada tersisa sedikit pun. Kemudian apa? Membasuh seluruh tubuh dengan air sampai dengan merata. Nah, itu rukun mandi anak-anakku sekalian. Nah, harapan saya ini dipahami dengan sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya sunnah-sunnah mandi. Apa sunnah mandi? Sunnah mandi itu sesuatu yang dianjurkan. Kalau kita lakukan maka akan memiliki nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kalau sunnah-sunnah mandi ini kita tinggalkan, tentunya tidak menjadi mengapa ya. Pertama apa? Awali dengan membaca bismillah dan niat mandi sambil menyiramkan air ke seluruh anggota badan kita. Kemudian apa? Berwudu dahulu sebelum mandi, seperti kita hendak akan melaksanakan sholat. Jadi sebelum mandi kita wudu dulu tuh ya. Kemudian menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan kita, badan kita gosok-gosokkan, tentunya dengan afdal menggunakan apa?
alat pembersih, menggunakan air, menggunakan sabun dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tentunya yang keempat, mendahulukan bagian yang kanan dari yang kiri. Yang kelima, membersihkan dan mensela-sela jari kedua tangan, kaki, ketiak itu ketek ya, pusar dan kedua lutut. Kemudian mualat, artinya menyambung dari menyiram dan seluruhnya. Yang berikutnya, menyegerakan mandi jika haid atau nifas dan lain sebagainya. Kemudian anak-anakku sekalian, tayamum. Tayamum menurut bahasa ya adalah kata sinonimnya atau bahasa Arab muradifnya dengan kata al-qasdu yang artinya tujuan. Jadi tayamum itu punya sepadanan kata dengan al-qasdu yang artinya tujuan. Sedangkan menurut pengertian syara, ya, tayamum adalah menyampaikan menyampaikan sapuan tanah ya. Jadi alat tayamum itu tanah atau debu, mana ke muka dan kedua tangan. Jadi anggota tayamum hanya muka dan anggota tangan. Dengan cara apa? Dengan cara dan syarat tertentu yang maksudnya adalah untuk melakukan ibadah. Nah, tayamum ini merupakan ibadah khusus dalam Islam. Kenapa? Karena tayamum ini dilakukan dalam keadaan keadaan darurat. Kemudian membersihkan dengan tayamum ini, kalau kita lihat dan kita kaji, itu tidak ada di dalam kitab Zabur, Taurat maupun Injil. Artinya satu ibadah khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan hadas besar pada situasi-situasi tertentu menggunakan debu. Nah, itu ya. Nah, cara tayamum, pertama apa langkahnya? Kita membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah baca bismillah, kita lakukan niat. Tentunya dengan melakukan talafuz biniat dengan kata-kata nawaitu tayamuma listibahatis sholah fardhu lillahi ta'ala. Itu niatnya. Kemudian memukulkan atau menepuk kedua telapak tangan ke permukaan tanah atau sesuatu yang dianggap ada debu ya, sekali tepukan. Kemudian meniup kedua telapak tangan sebelum membasuhkan ke anggota tayamum. Jadi setelah ditepukan kita tiup dulu, baru kita basuh ke muka kita. Begitu pula ke tangan dan lain sebagainya ya. Nah, setelah itu mengusap wajah dengan kedua tangan. Nah, kemudian dilakukan tayamum dimulai dengan mengusap wajah, lalu kedua tangan dikerjakan tentunya secara beriringan. Karena memang anggota tayamum itu cuma muka dan dua tangan. Beda dengan anggota wudhu. Kalau ada anggota wudhu kan ada muka, ada dua tangan, ada kulit kepala, kemudian ada dua kaki hingga mata kaki. Nah, itu anggota wudhu yang dibasuh. Kalau tayamum cuma dua, muka dan telapak tangan. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana hikmahnya, manfaat dari kita bersuci dari hadas? Tentunya Islam tidak memerintahkan kepada kita melakukan syariat atau ibadah tanpa ada fadilah atau hikmahnya. Misalnya hikmah berwudu membiasakan hidup bersih bagi orang yang melakukannya. Kata Nabi, bagaimana tidak bersih lahir dan batin seorang muslim yang berwudu. Ibarat dia di depan rumahnya ada sungai, dia secara pokok wajib 5 kali mandi. Nah, itu membiasakan hidup bersih. Kemudian menghilangkan kotoran yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Berkumur di mulut kita itu adalah tempat alat mengunyah makanan. Maka dengan berkumur membersihkan mulut kita. Ada memasukkan air ke dalam hidung, hakikatnya membersihkan lubang-lubang hidung kita. Tangan begitu pula, muka begitu pula, kaki begitu pula. Nah, kemudian menggugurkan dosa ya. Setiap anggota tubuh yang dibasuh dengan air wudhu, kata Rasulullah, itu sesungguhnya akan menghilangkan dosa-dosa yang ada di anggota tubuh ya, di matanya, kemudian setiap bersamaan tetesan air yang jatuh
itu akan sesungguhnya menghilangkan dosa-dosa. Kemudian sebagai tanda umat Nabi Muhammad dan akan bercahaya nanti di hari kiamat. Jadi orang-orang yang berwudu nanti itu sebagai tanda di akhirat, di yaumil mahsyar, akan bercahaya. Ketika malaikat melihat umat manusia ada yang bercahaya kal kawakib seperti bintang-bintang, maka bertanya kepada Robnya, ya Rob, siapakah itu manusia yang bercahaya seperti bintang-bintang? Maka kata Allah, itulah umat Muhammad, umat Nabi Muhammad yang selalu dirinya membasahi dengan air wudhu. Kemudian hikmah mandi. Mandi itu apa? Ya, pertama hikmahnya menghilangkan kotoran yang melekat pada tubuh manusia sehingga menjadi bersih dan sekaligus menjaga kebersihan badan. Orang yang tidak mandi kita juga merasa diri kita ketat, tapi kalau sudah mandi rasanya badannya segar. Bukan hanya segar, tapi juga membersihkan badan-badan kita. Kemudian memulihkan kesegaran badan. Ketiga, menjaga kesehatan. Orang yang mandi dengan yang tidak mandi tentunya lebih sehat orang yang mandi, karena tentunya dia sehat. Kemudian menjaga diri dari melakukan pelanggaran agama, khususnya tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan suci. Nah, itulah Islam. Nah, kemudian kalau hikmah tayamum apa? Menunjukkan sifat Rahman dan Rahim Tuhan. Karena Allah memberikan kemudahan bagi hambanya dalam bersuci. Tidak ada air, maka bisa diganti dengan tayamum. Itulah sifat rahmannya Allah. Al-Islamu yusrun, tidak memberatkan, tapi ada alternatif lain. Kemudian dalam bertayamum tanah dijadikan sebagai pengganti air. Ternyata mengandung hikmah. Tanah itu mudah didapat dan juga dapat melemahkan nafsu amarah manusia. Tuh, tanah itu begitu salah satu fungsinya. Kemudian menyadarkan kepada manusia bahwa dirinya juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Asalnya dari tanah. Berarti menuntut manusia agar bersikap merendahkan diri dan tidak berlaku sombong. Hei manusia, diingatkan lewat tayamum, jangan sombong. Asal kamu dari tanah dan suatu saat akan kembali ke tanah. Apapun tinggi jabatanmu, kesitulah asalmu dan tempat kamu kembali. Itulah orang-orang yang kalau menghayati bagaimana hikmah daripada bersuci, akan senantiasa dekat kepada Robnya, dekat kepada Tuhannya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, itulah pertemuan kita di kelas 7 fikih pada kesempatan ini. Untuk tugas silakan kerjakan ulangan harian bagian 1 ya. Ulangan harian dikerjakan bagian 1, bagian 2 dan bagian 3 seperti biasa, dan dilakukan distorkan kepada saya di sekolah. Demikian pertemuan kita, sampai berjumpa pada pertemuan yang lain. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.